apakah sosok jajaran kabinet ini menurut Anda juga menjadi faktor yang cukup vital untuk bisa meraih target 7 hingga 8% ke depan? Baik, pastinya vital, pastinya ya. Itu figur inilah yang mempengaruhi orang memiliki harapan tadi pencapaian angka 8% bertumbuh, itu ada didukung oleh personel yang di belakangnya. Dan tadi memang sudah ada rujukan nama-nama dan sudah banyak beredar ya, katakanlah ada Pak Budi Sadikin ya, atau mungkin ada Prof. Suhasini Nazara, atau kita sebut ada juga, mungkin saya tambahkan juga, selain tadi sudah disebut mengenai Pak Mahendra, bagusnya sih memang tetap karena OJK itu suatu institusi yang juga kita harapkan dapat mendukung lembaga bank dan non perbankan, tetapi saya rasa masih banyak nama lain yang punya potensi. Ada Pak Kartiko yang juga harapannya moga-moga juga membantu BUMN ya, karena sangat kelihatan kebijakan yang strategis. Ataupun kita ada yang misalnya deputi gubernur senior ya, Bu Desi Damayanti, atau yang kita lihat nama-namanya yang banyak beredar untuk menjadi calon pengganti, karena kami dengar tadi mungkin Gus Sri Mulyani tidak ikut dalam kabinet yang berikut ini. Baik, tapi Mungkin kalau gitu sementara. berdasarkan karakter, Pak Willem, karakter apa yang dibutuhkan mungkin untuk bisa membuat investor baik dari luar ataupun dari dalam negeri ini percaya dengan sosok Menteri Keuangan kita? Baik, baik. Saya rasa salah satu karakter yang paling kelihatan itu yang banker. Memang betul ya, itu yang dimiliki oleh Pak Budi itu yang sekarang menjadi Menteri Kesehatan, punya potensi karena biasa berhubungan dengan klien, dalam hal ini para investor lah, atau penempat dana, ataupun para pengguna dana. Karena Kementerian Keuangan itu kan memang relatif ya. Kalau dari sisi sumber uang, kita yang bayar pajak ini kan langsung otomatis dengan transfer dan sebagainya otomatis masuk ke kas negara. Jadi yang penting itu bagaimana mengelolanya, bagaimana belanja negara ini dapat dioptimalkan ya dengan komposisi-komposisi, mungkin selama ini ada pendidikan, kemudian ada perlindungan sosial ya, atau mungkin juga kesehatan dan infrastruktur. Ini yang menjadi concern, yaitu mereka yang biasa juga di birokrasi, biasa berhadapan atau bertemu dengan investor maupun mereka yang menggunakan dana. Nah, itu nama-nama yang tadi mungkin sempat disebut, itu nama-nama yang punya karakter yang seperti tadi Bu Anneke sampaikan, yang diharapkan dapat memberikan citra bagi para investor untuk percaya tadi mengenai angka-angka yang diajukan tadi. Dari dalam negeri kita kembali mengalami twin deficit, apakah ini menjadi tantangan terbesar bagi Menteri Keuangan berikutnya? Iya, pastinya ini kita kalau defisit anggaran memang susah dielakkan ya, susah dielakkan memang, bahkan pada negara maju pun mengalami keadaan yang berulang. Meskipun harusnya defisit harusnya ada periode yang surplus anggaran untuk mengembalikan posisi supaya tidak menggunung sumber pembiayaan, dalam hal ini utang negara. Itu memang harus ada kebalikan. Jadi memang di jangka panjang justru kebijakan fiskal itu lebih terbatas dibanding kebijakan moneter. Karena suatu to some point tertentu ini maka akan ada pengeluaran yang mesti membayar utang tadi ya, dan bunganya. Tentunya ada keterbatasan atau limitasi pada kebijakan fiskal. Jadi tinggal bagaimana kalau kebijakan mungkin tidak begitu mudah di kebijakan fiskal, tinggal bagaimana membelanjakannya secara priority. Dan ini pentingnya sosok Kementerian Keuangan yang dipegang oleh figur yang dapat meyakinkan para investor, meyakinkan pihak-pihak yang diberikan peluang untuk membelanjakan uangnya, supaya bisa menyadari pentingnya prioritas pembangunan.